Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Judati dari ACC 12. Saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi mandiri yang soal nomor 3. Tuliskan dan jelaskan secara singkat 16 subsektor industri kreatif. Yang pertama ada aplikasi dan pengembangan permainan. Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone di Indonesia, industri pengembangan aplikasi dan permainan di tanah air pun semakin meningkat. Berapa pengembangan aplikasi dan game baru muncul. Di sisi lain, sektor ini masih mengalami beberapa kendala seperti sedikitnya minat investor dan sektor ini sampai belum adanya kebijakan proteksi yang memihak kepada kepentingan developer domestik. Yang kedua itu ada arsitektur. Arsitektur sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif memiliki peranan yang penting di sisi kebudayaan dan pembangunan. Dari sisi budaya, arsitektur mampu menunjukkan karakter budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dari sisi pembangunannya, jelas arsitektur berperan dalam perancangan pembangunan sebuah kota. Yang ketiga ada desain produk. Hasil dari subsektor yang satu ini sering kita jumpai sehari-hari. Ada tangan-tangan terampil dari desainer produk yang mengkreasikan sebuah produk dengan menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Yang keempat ada fashion. Fashion merupakan subsektor industri kreatif yang berjalan sangat dinamis. Sebagai tren fashion bermunculan setiap tahunnya karena inovasi dan produktivitas desainer. Saat ini fashion menunjukkan peningkatan daya saing yang cukup signifikan di tingkat global. Yang kelima ada desain interior. Menurut Backcraft, selama 2 dekade terakhir ini sektor desain interior menunjukkan perkembangan yang sangat besar. Pembangunan jasa desainer untuk merancang interior hunian, hotel, hingga perkantoran pun semakin meningkat. Apresiasi masyarakat terhadap bidang ini juga semakin naik. Namun ada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dari sektor ini seperti proteksi terhadap para pelaku kreatif desainer interior di pasar domestik, adanya sertifikasi untuk menciptakan standar dan perlindungan hak cipta. Yang keenam ada desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau bisa yang sering dikenal dengan sebutan DKF merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Desain komunikasi visual memiliki peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis swasta, pemilik merek, bahkan program-program pemerintah. Yang ketujuh, seni pertunjukan Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni pertunjukan. Kesenian ini hadir sejak lama dalam bentuk wayang, teater, ludruk, tari, dan masih banyak lagi. Kesenian tersebut menyebar ke seluruh Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Yang ke-8 itu ada film, animasi, dan video. Industri perfilman saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Berbagai judul film silih berganti menghiasi layar bioskop Indonesia. Animasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kita bisa melihat munculnya serial animasi di televisi nasional yang sebelumnya hanya diisi oleh animasi-animasi dari luar negeri. Permasalahannya yang muncul pada sektor ini diantaranya adalah masalah sumber daya manusia, tidak meratanya jumlah bioskop yang ada di Indonesia sampai dengan masalah klasik yakni perpajakan. Yang kesembilan adalah fotografi. Perkembangan di industri fotografi didukung oleh minat anak muda sekarang yang semakin tinggi terhadap dunia fotografi. Tingginya minat tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya sosial media dan harga kamera semakin terjangkau. 10. Kriya. Kriya merupakan segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil.
Indonesia terdiri merupakan negara yang kaya akan kerajinan seni. Kriya hasil kerajinan tersebut selain untuk pasar domestik, banyak juga yang ekspor ke luar negeri. Sementara itu, faktor ketersediaan bahan baku menjadi masalah yang sering menghampiri industri ini. Permodalan juga menjadi masalah klasik lainnya. Yang 11 itu kuliner. Kuliner merupakan potensi yang kuat untuk berkembang. Data dari Brax menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang kontribusi 30% dari total sektor priwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa hal yang masih menjadi perhatian pemerintah yaitu akses perizinan satu pintu, panduan bisnis dan perizinan, hingga pendampingan hukum dalam proses pendirian usaha. Yang ke-12 itu ada musik. Musik merupakan industri sangat dinamis. Perkembangan terbaru saat ini juga musik adalah semakin banyaknya platform pembelian musik digital yang mudah dan murah sehingga mengurangi aksi perpajakan. 13. Penerbitan. Industri penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektualitas bangsa, meskipun pangsa pasar industri ini tidak sebesar sektor yang lain. Namun industri ini punya potensi yang tidak kalah kuat. Industri penerbitan terus berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan hadirnya produk penerbitan seperti buku, majalah dalam bentuk digital. 14. Periklanan. Periklanan merupakan suatu perjanjian materi yang berisi pesan persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa. Konten-konten iklan biasanya dibuat khusus oleh sekelompok orang yang biasanya disebut sebagai agensi iklan. Menurut Beckraft, periklanan merupakan subsektor industri kreatif yang memiliki daya sebesar paling tinggi. Hal ini tidak terlepas dari sinergi dengan para pemilik modal yang memasarkan produk. Yang ke-15, seni rupa. Di Indonesia seni rupa sudah berkembang dengan cukup baik. Tercatat ada beberapa cara pemeran seni rupa rutin diselenggarakan seperti Jogja Biennale, Jakarta Biennale, Art Jog, dan Oak Video Festival. Yang ke-16, televisi dan radio. Di tengah arus informasi digital yang kian masif, televisi dan radio masih menunjukkan eksistensinya. Peranan kedua industri ini pun cukup besar dengan nilai mencapai 3,17% dari produk domestik bruto atau PDB. Dari sisi kerjaan, industri televisi dan radio menduduki peringkat ke-6 terbesar dalam kontribusi terhadap total negara kerja industri kreatif di Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang, Bu.